Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. We want to explain the material about additive and addictive substance and their effect on human health. Before we explain about the material, I want to introduce the member of group 4. The first, there is Aulia Fitrianisha, Cynthia Hoki Andani, Dera Diana, and Destiana Ardita. What is the material will be explained. The first, there is additive substance. The second, additive substance. The third, effect use of additives and addictive substance on human health. The first material about the additive substance. I'm Destiana Ardita, NIM 18231116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok 4, yaitu materi tentang zat aditif. Zat aditif sebagaimana yang kita ketahui, zat aditif ini merupakan zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Nah, penambahan zat aditif ini dalam proses pembuatan makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan makanan. Nah, pada awalnya zat aditif ini berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut dengan zat aditif alami. Umumnya, zat aditif alami ini tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, tentunya jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat dan bertambah ini menjadikan menuntut jumlah makanan yang lebih besar sehingga zat aditif alami tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat aditif buatan atau yang dinamakan dengan sintesis. Bahan baku pembuatannya adalah dari zat-zat kimia yang telah direaksikan. Nah, zat aditif sintesis ini jika digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya seperti gatal-gatal dan bisa juga seperti kanker. Next, macam-macam dari zat aditif. Yang pertama ada dyes atau bahan pewarna, yang kedua sweetener atau pemanis, yang ketiga preservatif atau pengawet, dan yang keempat food flavoring atau penyedap makanan. Dyes atau bahan pewarna yaitu pemberian warna pada makanan, umumnya bertujuan agar makanan tersebut terlihat lebih segar dan menarik sehingga menimbulkan selera orang untuk memakan makanan tersebut. Nah, zat pewarna yang biasanya digunakan pada zat aditif pada makanan ada dua, yaitu pewarna alami dan juga pewarna buatan. Yang pertama kita akan membahas tentang pewarna alami. Pewarna alami atau yang dinamakan dengan natural dyes itu merupakan pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan juga dari hewan. Nah, banyak sekali bahan-bahan di sekitar rumah kita yang dapat dipakai sebagai pewarna alami. Contohnya saja seperti daun pandan. Daun pandan ini dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Nah, selain pewarna hijau, daun pandan ini juga dapat menjadikan aroma yang harum pada makanan. Selain daun pandan, ada juga yang dinamakan dengan kakao. Kakao ini sering digunakan untuk pewarna coklat pada makanan. Pewarna alami tentunya lebih sehat jika dikonsumsi dan juga tidak menimbulkan efek samping daripada pewarna buatan. Namun, pewarna alami ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan. Warnanya terlihat lebih pucat dan juga beragam warnanya terbatas. We can see on this slide there is example from the natural dyes. Next, artificial dyes.
Artificial dyes were chosen because they have several advantages over natural dyes, namely, they are cheap, practical to use, they are stronger in color, have more color types, and they are not damaged by heating. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan pewarna buatan. Nah, pada saat ini, sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan yang berwarna. Mengapa digunakan pewarna buatan? Karena pewarna buatan ini sangat murah harganya dan praktis dalam penggunaannya. Warnanya lebih kuat dan juga macam warnanya lebih banyak. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dinamakan permit color atau certified color. Nah, penggunaan pewarna buatan secara aman sudah begitu luas digunakan masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produk makanan. Namun, di masyarakat masih sering ditemukan penggunaan bahan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Contohnya saja penggunaan pewarna sintetis yang tidak sesuai peruntukannya, penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Nah, pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan, karena pewarna cat dan tekstil biasanya mengandung logam-logam berat seperti arsen, timbal, dan raksa yang bersifat racun bagi tubuh konsumen. Next, sweetener. Sweeteners are used to add a stronger sweet taste to food ingredients. Natural sweeteners that are commonly used are sugar, coconut sugar, palm sugar, and beets. The compound that makes the sugar taste sweet is sucrose. Apart from natural sweeteners, there are also some artificial sweeteners that can be alternative to add flavor to foods. Setelah bahan pewarna, tentunya ada bahan pemanis. Bahan pemanis ini dibedakan menjadi dua. Ada bahan pemanis alami dan juga ada pemanis buatan. Bahan pemanis alami yang biasanya umum dipakai adalah seperti gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan juga bit. Nah, sedangkan bahan pemanis buatan yang dapat ditemukan di pasaran yaitu seperti aspartam, sakarin, asesulfam kalium, dan siklamat. Gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan bit, senyawa yang membuat rasa manis pada gula tersebut dinamakan dengan sukrosa. Selain pemanis alami, ada juga pemanis buatan yang menjadi alternatif untuk membuat rasa pada makanan. Nah, pemanis buatan ini seperti yang tadi saya sebutkan, aspartam, sakarin, asesulfam kalium, dan siklamat. Rasa manis pada makanan dan minuman dibuat dengan menggunakan pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami dan pemanis buatan tidak selalu dapat dibedakan oleh lidah seseorang, terutama bagi orang-orang yang tidak terlalu peka dengan pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini merupakan produk pangan yang manis seperti gula pada umumnya, namun kalorinya lebih rendah. Pemanis buatan diproduksi untuk dikonsumsi orang-orang yang ingin mengurangi asupan gula tinggi kalori, namun tetap terasa manis, khususnya bagi penderita kencing manis atau diabetes. The following are examples of artificial sweeteners that can be found on the market. The first, aspartame. Aspartam adalah jenis gula rendah kalori, yaitu sekitar 4000 kalori per gram. Walaupun aspartam adalah jenis gula rendah kalori, tingkat kemanisannya kurang lebih 160-200 kali dari gula pasir. Keunggulan dari aspartam ini yaitu rasa manisnya mirip seperti gula, tanpa ada rasa pahit dan tidak merusak gigi. The second, saccharin. Sakarin merupakan pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin dibuat dari garam natrium. Asam sakarin berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan sangat manis. Sakarin mempunyai tingkat kemanisan kurang lebih 200-500 kali dari rasa manis gula pasir.
Sakarin dan aspartam ini sering digunakan di industri minuman kaleng atau kemasan. Keunggulan dari sakarin yaitu tidak bereaksi dengan bahan makanan, sehingga makanan yang ditambah dengan sakarin tidak mengalami kerusakan dan harganya lebih murah. Kelemahan dari sakarin ini yaitu mudah rusak bila dipanaskan sehingga mengurangi tingkat kemanisannya. Selain itu, sakarin ini juga dapat menimbulkan rasa pahit. Jika kita menggunakan sakarin secara berlebihan, dapat menimbulkan beberapa efek samping dan dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Misalnya dapat menimbulkan penyakit kanker. Third, there is potassium acesulfam atau kalium asesulfam. Kalium asesulfam ini memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali dari kemanisan gula pasir. Nah, kalium asesulfam ini mempunyai sifat stabil pada pemanasan dan tidak mengandung kalori. The last, siklamat. Siklamat merupakan pemanis buatan yang diizinkan untuk digunakan produk makanan dan minuman dengan dosis yang ditetapkan oleh BPOM. Siklamat merupakan garam natrium dari asam siklamat. Siklamat memiliki tingkat kemanisan sekitar kurang lebih 30 kali dari rasa manis gula pasir. Siklamat ini memberikan rasa manis tanpa menimbulkan rasa pahit, sehingga pemanis ini banyak dipakai oleh masyarakat. Pemanis ini tidak dimetabolisme oleh tubuh manusia, sehingga siklamat yang ditambahkan pada makanan tidak memberikan suplai energi bagi tubuh manusia. Sekian materi dari saya. The next material will be explained by Aulia Fitrianisham. Materi selanjutnya adalah tentang pengawet dan penyedap makanan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulia Fitrianisham, 1823-1107. Pengawetan bahan makanan diperlukan untuk menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari pengawetan makanan adalah untuk mencegah perkembangan mikroorganisme atau mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam suatu makanan. Berikut ini adalah hal yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Yang pertama yaitu kerusakan bahan pangan karena pertumbuhan mikroba seperti jamur atau bakteri. Makanan yang telah terkena mikroba akan menimbulkan bahaya jika dikonsumsi karena mikroba tersebut akan menghasilkan racun. Kerusakan makanan akibat mikroba tersebut disebut dengan kerusakan mikrobiologi. Yang kedua, kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh benturan. Kerusakan ini disebut dengan kerusakan mekanis. Yang ketiga, kerusakan bahan pangan karena proses fisik, antara lain karena penyimpanan dalam gudang yang lembab, pendinginan, atau pemanasan. Kerusakan bahan pangan ini disebut dengan kerusakan fisik. Selanjutnya, kerusakan bahan pangan oleh serangga dan tikus. Kerusakan ini disebut dengan kerusakan biologis. Kerusakan biologis juga disebabkan oleh pematangan yang dilakukan oleh enzim pada bahan pangan itu sendiri. Contoh kerusakan biologis adalah kerusakan atau pembusukan pada buah dan sayur. Selanjutnya, kerusakan karena reaksi kimia antar senyawa dalam makanan atau reaksi kimia dengan lingkungan penyimpanan. Contohnya, minyak yang berbau tengik disebut dengan kerusakan kimiawi. Daya tahan bahan makanan dapat diperpanjang dengan cara pengawetan bahan pangan. Pengawetan ini dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, dan pengeringan. Pengawetan secara biologi dapat dilakukan dengan cara fermentasi atau peragian dan penambahan enzim. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Berikut ini adalah tabel bahan pengawet yang diizinkan oleh BPOM Indonesia. Materi selanjutnya yaitu penyedap makanan. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Penyedap makanan sebagai penguat rasa protein
penurunan rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Contoh dari penyedap makanan yaitu yang pertama, penyedap rasa. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintetis. Penyedap rasa alami dapat berupa bawang putih, gula, garam, udang, teri atau ebi, dan kaldu ayam atau kaldu sapi. Penyedap rasa sintetis yang sering digunakan yaitu monosodium glutamat atau MSG. MSG dibuat dari fermentasi tetes tebu oleh bakteri. Bakteri tersebut membentuk bahan yang dinamakan asam glutamat. Asam glutamat kemudian diolah sehingga menjadi monosodium glutamat atau MSG. Yang kedua yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan. Zat pemberi aroma ini ada yang bersifat alami dan sintetis. Zat pemberi aroma alami misalnya ekstrak buah stroberi, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Sedangkan pemberi aroma yang bersifat sintetis misalnya amil kaproat atau aroma apel, amil asetat atau aroma pisang, etil butirat atau aroma nanas, vanilin atau aroma vanili, dan metil antranilat atau aroma buah anggur. Selai merupakan contoh bahan makanan yang menggunakan zat pemberi aroma. Baiklah, saya dari Diana dengan NIM 18231114 akan menjelaskan materi kita selanjutnya yaitu mengenai addictive substances atau zat adiktif. Nah, zat adiktif merupakan zat yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya terus-menerus atau dengan kata lain ketagihan. Zat adiktif ini dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang ketiga zat adiktif psikotropika. Nah, yang pertama yaitu mengenai zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan mungkin kita sering mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif ini. Contohnya yaitu pada kafein pada teh, kafein pada kopi, dan nikotin pada rokok. Teh termasuk ke dalam bahan yang mengandung zat adiktif karena teh mengandung tein dan kafein. Umumnya kita terbiasa mengonsumsi teh setiap hari. Teh aman dan baik digunakan tetapi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Selanjutnya kopi. Kopi mengandung kafein yang lebih tinggi daripada teh. Pada umumnya kopi dikonsumsi orang dengan tujuan agar mereka tidak mengantuk. Kopi dapat membuat orang tidak mengantuk karena kandungan kafein yang terdapat pada kopi dapat meningkatkan respon kewaspadaan pada otak. Selanjutnya nikotin pada rokok. Rokok dibuat dari daun tembakau melalui proses tertentu dan telah dicampur dengan bunga cengkeh serta berbagai macam bahan aroma. Rokok mengandung nikotin dan tar. Nikotin inilah yang dapat menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk terus mengulang dan terus merokok. Nah, selanjutnya zat adiktif kategori yang kedua yaitu zat adiktif narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya di Indonesia. Zat narkotika ini merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Bahan-bahan yang mengandung narkotika ini contohnya seperti ganja, morfin, heroin, dan kokain. Nah, ini merupakan gambar dari ganja yang termasuk ke dalam bahan narkotika. Ganja atau cannabis sativa ini merupakan salah satu jenis narkotika yang pada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain batang
daun, dan biji. Cara pengonsumsian dengan ganja ini yaitu dengan menghisapnya seperti rokok dan mencampurkannya dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat. Efek yang ditimbulkan dari ganja ini antara lain rasa gembira yang berlebihan, rasa percaya diri yang berlebihan sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan menimbulkan halusinasi. Bahan narkotika selanjutnya yaitu ada morfin dan heroin. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari pencampuran antara getah kopi dengan bahan kimia lain. Efek yang ditimbulkan dari morfin ini adalah menekan kegiatan sistem saraf, memperlambat pernapasan dan detak jantung, memperbesar pembuluh darah dan mengecilkan bola mata dan mengganggu sistem kerja tubuh. Selanjutnya heroin. Heroin ini mempunyai kekuatan yang 2 kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis obat yang paling sering disalahgunakan di Indonesia pada akhir-akhir ini. Secara farmakologis, heroin mirip dengan morfin, menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Berikutnya yaitu kokain. Kokain merupakan zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman belukar Erythrocylon coca yang berasal dari Amerika Serikat. Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Tapi perlu kita ketahui bahwa penggunaan kokain ini dapat merusak bagi tubuh dan perlu kita hindari. Baiklah, selanjutnya kita membahas zat adiktif kategori yang ketiga, yaitu psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Zat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan. Penggunaan psikotropika ini juga dapat menyebabkan ketergantungan serta berefek merangsang pemakainya. Penggunaan psikotropika yang berlebihan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, contoh dari zat psikotropika ini yaitu seperti ekstasi, sabu-sabu, diazepam, LSD, dan lain-lain. Okay, the next material is effect use of additive and addictive substance of human healthy, yaitu pengaruh penggunaan zat aditif dan adiktif pada kesehatan manusia. Pertama yaitu ada zat aditif. Berikut ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pengguna zat aditif sintetis bagi kesehatan. Yang pertama yaitu ada zat pewarna. Sebenarnya zat pewarna makanan tidak terlalu berpengaruh bagi kesehatan tubuh manusia, asalkan pewarna tersebut adalah jenis pewarna untuk makanan yang telah mendapatkan izin dari BPOM dan Departemen Kesehatan. Tetapi akhir-akhir ini banyak produsen makanan yang menggunakan bahan baku tekstil untuk makanannya. Berikut ini adalah dampak penggunaan zat pewarna yang tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama yaitu ada rodamin B, dapat menyebabkan kanker dan menimbulkan keracunan pada paru-paru, tenggorokan, dan hidung. Yang kedua, ada pengguna zat pewarna dengan dosis yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan diare. Yang ketiga, yaitu pewarna sintetis makanan, dapat menyebabkan kanker hati dan menimbulkan alergi. Yang keempat, yaitu menyebabkan hipertrofi, hiperplasia, karsinomas kelenjar tiroid. Dan yang kelima, yaitu pewarna tartazi dapat menyebabkan kanker, meningkatkan kemungkinan hiperaktif pada masa anak-anak. Yang keenam yaitu pewarna sansatilo dapat menyebabkan kerusakan kromosom. Dan yang terakhir yaitu pewarna Ponciao 4R dapat menyebabkan anemia dan menyebabkan kepekatan pada hemoglobin. Pemanis buatan sebenarnya sangat membantu untuk orang yang menderita penyakit diabetes, karena pemanis buatan ini tidak terlalu banyak mengandung
gliserol atau gula darah. Namun, jika tidak disesuaikan dengan aturan penggunaan pemanis buatan, akan dapat menyebabkan yaitu yang pertama yaitu kanker, terutama pada siklamat yang ternyata ditemukan adanya bahan karsinogenik atau bahan yang dapat memicu timbulnya kanker. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan infeksi atau kanker kandung kemih. Yang ketiga yaitu gangguan saraf dan tumor otak. Dan yang terakhir adalah mutagenik. Pertama yaitu ada formalin. Biasanya formalin ini digunakan pada makanan basah seperti untuk pengawet mie, tahu, ikan basah. Nah, formalin di sini dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan pada pencernaan, penyakit jantung, dan merusak sistem saraf. Yang kedua yaitu terlalu banyak mengonsumsi bahan yang mengandung zat pengawet akan mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai macam penyakit. Yang ketiga yaitu ada boraks. Boraks di sini biasanya digunakan dalam pembuatan bakso. Boraks ini berguna sebagai pengenyal agar bakso itu terasa lebih kenyal daripada biasanya. Boraks ini dapat menimbulkan rasa mual, muntah, diare, penyakit kulit, dan kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak dan hati. The next material is flavor and aroma, atau penyedap rasa dan aroma. Penyedap rasa ini sebenarnya terbagi dua, ada penyedap rasa alami dan ada penyedap rasa buatan. Penyedap rasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah mononatrium dan monosodium glutamat atau vetsin. Namun jenis penyedap rasa inilah yang memiliki dampak yang cukup serius bagi kesehatan tubuh, yaitu yang pertama yaitu dapat menyebabkan kelainan hati, yang kedua yaitu trauma, yang ketiga hipertensi, yang keempat stres, dan 5 demam tinggi, dan yang terakhir yaitu mempercepat proses penuaan. The next material is addictive substance atau zat adiktif. Jadi, dampak kesehatan akibat penggunaan zat adiktif dan psikotropika yaitu pertama, mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan oksigen karena zat ini mengandung racun yang berbahaya. Kedua, yaitu mengakibatkan kanker. Yang ketiga, menyebabkan kesulitan dalam bernafas. Hal ini berkaitan dengan yang pertama yaitu mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan oksigen. Karena hal inilah dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan akhirnya menimbulkan sesak nafas. Yang keempat yaitu penurunan daya ingat. Yang kelima yaitu kerusakan hati atau kanker hati. Yang keenam yaitu menimbulkan rasa kesibukan. Yang ketujuh menimbulkan semangat. Yang kedelapan merasa waktu berjalan sangat lambat. 9 pusing, kehilangan keseimbangan tubuh atau mabuk. Jadi orang yang menggunakan zat aditif atau psikotropika ini dalam jangka waktu yang lama akan terlihat tubuhnya tidak seimbang seperti orang mabuk. Yaitu menimbulkan euforia, mual, muntah, sulit buang air besar, kebingungan atau konfusi, berkeringat, pingsan, dan jantung berdebar, gelisah, dan berubah suasana hati, denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, otot-otot menjadi lemah, pupil mengecil, dan penglihatan pun terganggu. Selanjutnya, mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri. Jadi, orang yang menggunakan psikotropika atau zat aditif, rasa percaya dirinya akan menghilang atau berkurang. Selanjutnya itu banyak berbicara, gangguan kebiasaan tidur. Nah, gangguan kebiasaan tidur inilah yang sering dialami oleh seseorang yang menggunakan zat psikotropika dan aditif. Jam tidur mereka akan berubah atau tidak teratur. Selanjutnya itu gigi rapuh, gusi mengusut karena kekurangan kalsium, dan yang terakhir adalah tekanan darah meningkat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.